Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai fisiologi sistem ekskresi. Kelompok kami terdiri dari Novia Vanessa Ramadhani dengan NIM 2131311071 dan saya sendiri Riris Rahayu Ningsih dengan NIM 2131311075. Materi pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama pengertian sistem ekskresi, yang kedua proses sistem ekskresi, yang ketiga organ-organ sistem ekskresi, dan yang keempat gangguan pada sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan tubuh dan apabila masih tersimpan di tubuh akan membahayakan tubuh. Proses sistem ekskresi pengeluaran terdiri dari pengeluaran keringat, buang air kecil atau urin, empedu, urea, dan menghembuskan nafas atau mengeluarkan CO2. Sedangkan organ-organ sistem ekskresi yaitu terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran metabolisme yang ada di dalam tubuh, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Zat yang dikeluarkan dinamakan fases dan tempat pengeluarannya disebut anus. Yang kedua yaitu sekresi. Sekresi adalah pengeluaran getah yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar. Zat tersebut dinamakan sekret. Yang ketiga yaitu ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat metabolisme yang ada di dalam sel. Zat tersebut yang sudah tidak dapat digunakan oleh tubuh lagi dan dapat meracuni sel. Yang selanjutnya yaitu zat-zat sisa metabolisme, dibagi menjadi 3. Yang A, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat yang diserap oleh usus berbentuk monosakarida. Di dalam jaringan sebagian monosakarida ini akan dioksidasi untuk mendapatkan energi. Dalam proses ini akan dihasilkan dan sebagai sisa metabolisme. Sedangkan monosakarida yang lain akan diubah menjadi senyawa lain sesuai yang diperlukan sel. Yang B, metabolisme protein. Protein yang dikonsumsi manusia akan diserap dalam bentuk asam amino. Kelebihan protein yang dikonsumsi tidak dapat disimpan oleh tubuh, sehingga kelebihan protein itu harus dibongkar dan dikeluarkan dari tubuh atau diubah menjadi senyawa lain. Perombakan protein di dalam tubuh akan menghasilkan energi. Yang C, metabolisme lipid. Metabolisme lipid menghasilkan energi dan sisa metabolisme yang berupa air dan uap air, dan akan dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan yang berbentuk cair dapat dikeluarkan melalui ginjal atau kulit. Yang selanjutnya organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama ginjal atau renal. Makhluk hidup mempunyai sepasang ginjal yang terletak di depan, kanan, dan kiri tulang belakang bagian pinggang. Berjumlah sepasang dengan berat 0,5% dari berat manusia. Unit terkecil penyusunan adalah nefron yang jumlahnya jutaan buah, memiliki ukuran panjang 11 cm dan ketebalan 5 cm. Yang kedua yaitu hati atau hepar, merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 2 kg, terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Struktur hati terdiri dari lobus, yaitu lobulus kanan, lobulus kiri, lobulus caudatus, dan lobulus quadrant. Masing-masing lobus disusun oleh ratusan ribu lobulus yang disebut heksagonal. Tiap lobulus dilapisi oleh jaringan ikat interlobular yang disebut kapsul Gleason. Pada bagian tengah lobulus hati terdapat vena centralis. Fungsi hati yang pertama yaitu hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat-zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Yang kedua sebagai menyimpan gula menjadi glikogen. Yang ketiga mengatur kadar gula darah. Yang keempat menawarkan racun. Yang kelima tempat pembentukan urea dari amonia. Yang selanjutnya tempat pembentukan fibrinogen protomin. Selanjutnya membentuk vitamin A dari provitamin A. Yang ketiga yaitu kulit.
Kulit merupakan lapisan pelindung terluar yang ada di bagian tubuh. Kulit menjadi bagian dari organ ekskresi karena kulit menghasilkan kelenjar keringat. Kulit tidak hanya sebagai organ sistem ekskresi, tetapi juga sebagai indera parasa dan paraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit terluar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal dari lapisan epidermis. Yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit terletak di bawah jaringan epidermis. Antara jaringan ikat bawah kulit dan jaringan epidermis dibatasi oleh lemak. Lemak tersebut sebagai pelindung dari benturan, menghasilkan energi, dan sebagai penahan suhu tubuh. Yang keempat, paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan H2O. Paru-paru manusia berjumlah sepasang yang terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Struktur paru-paru bersifat elastis di mana memiliki area permukaan yang lebar sebagai tempat pertukaran gas. Sistem respirasi terdiri dari paru-paru, bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh kapiler darah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novia Vanes. Yang selanjutnya ada proses sistem ekskresi. Yang pertama, pembuangan karbon dioksida. Selain menghasilkan energi dari proses metabolisme, tubuh juga menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air yang harus dibuang. Proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di paru-paru. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air tadi dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Sistem ekskresi pada paru-paru atau pembuangan karbon dioksida. Yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Lalu udara mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Lalu udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Lalu terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Lalu karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Yang kedua ada pembuangan urea. Urea terbentuk ketika sel tubuh kelebihan asam amino sehingga mengalami deaminasi. Proses deaminasi terjadi dengan pemindahan gugus amin atau min NH dari asam amino. Proses ini menghasilkan amonia yang beracun. Amonia atau NH bereaksi dengan karbon dioksida, ATP, dan juga ADP sehingga menghasilkan karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat bereaksi dengan ornitin dan menghasilkan sitrulin di mitokondria. Sitrulin tadi dibawa ke sitosol universitas dan bereaksi dengan aspartat. Selanjutnya, hasil reaksi tadi menghasilkan arginin, yaitu salah satu asam amino esensial, dan juga menghasilkan fumarat. Arginin diubah menjadi ornitin dan urea dengan adanya enzim arginase dan air. Urea dibuang melalui ginjal, sedangkan ekskresi ornitin akan mengikat amonia berikutnya dan terjadi proses seperti sebelumnya. Yang selanjutnya ada pembuangan keringat.
Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis atau lapisan bagian luar dan juga dermis atau lapisan bagian dalam. Sel epidermis terdiri dari berbagai lapisan sel epitel. Ada beberapa bagian yang berada pada epidermis dan juga dermis, yaitu kelenjar sebakos, folikel rambut, dan juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat yang terdistribusi lebih dari sebagian besar tubuh mengeluarkan larutan garam encer melalui bukaan kecil atau pori-pori keringat ke permukaan tubuh. Penguapan keringat ini mendinginkan kulit dan fungsinya sangat penting dalam mengatur suhu. Proses pembuangan keringat. Ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Lalu hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Lalu saraf simpatik tadi memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan juga zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada pembuangan urin. Sistem urin mengeluarkan limbah yang fisiologis, yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme. Organ fungsional sistem saluran kemih menguraikan fungsi ginjal untuk membuang sisa metabolisme produk dari sirkulasi darah untuk menghasilkan urin. Mekanisme pengaturan utama dalam pengendalian produksi urin, konsentrasi, dan identifikasi urin diangkut ke kandung kemih dan dilepaskan dari tubuh melalui saluran urin atau uretra. Proses pembentukan urin melalui serangkaian proses, yaitu yang pertama filtrasi atau proses penyaringan, yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir augmentasi. Filtrasi berlangsung di badan Malpighi. Air, garam, gula, dan urea yang larut dalam darah yang masuk ke glomerulus disaring oleh kapsul Bowman. Zat hasil saringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Proses selanjutnya yaitu reabsorpsi. Dari hasil reabsorpsi ini dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder yang mengandung kadar ureum lebih tinggi. Sekitar 178,5 liter filtrat diserap sehingga output urin rata-rata 1,5 liter per hari. Lalu proses terakhir ada augmentasi. Urin sekunder tadi akan terus mengalir menuju tubulus contortus distal. Pada bagian ini, pembuluh darah akan melepaskan sisa-sisa metabolisme dan menyerap kelebihan air sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada gangguan pada sistem ekskresi. Seperti organ dalam tubuh pada umumnya, organ pada sistem ekskresi juga dapat mengalami gangguan. Penyebabnya bisa berupa infeksi oleh bakteri dan virus, kerja yang berlebihan, atau kekurangan zat tertentu. Contohnya ada sirosis hati atau sirosia. Sirosis hati adalah kondisi berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga sel-sel hati itu kehilangan fungsinya. Sirosis ini dapat disebabkan oleh minuman keras. Yang kedua ada hemochromatosis. Yang selanjutnya ada diabetes insipidus. Yang selanjutnya ada uretris. Uretris adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Pada pria, gejala uretris adalah adanya darah pada urin dan air mani. Selain itu, terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil. Jika pada wanita, gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, dan juga demam. Yang selanjutnya ada nefritis. Nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernafasan dan peredaran darah hingga ginjal. Lalu ada albuminuria. Penyakit ini terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein atau albumin. Protein atau albumin yang tidak dapat disaring tadi akan keluar bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Lalu ada pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri, virus, atau jamur di alveolus. Pneumonia menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus dipenuhi oleh cairan. Yang terakhir ada asma. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan pada paru-paru. Penanganan serangan asma adalah dengan memberikan obat-obatan yang berupa suntikan, sirup Ventolin, atau nebulizer untuk melonggarkan saluran pernafasan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.